Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang metode penyelesaian SPL, yaitu metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss-Seidel. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama saya sendiri Vina Fitriani NIM 411114170003. Kemudian ada Ilham Amarullah El Huda NIM 4111417028 dan Dwi Indriani Safitri NIM 411114170040. Kita masuk ke metode lelaran untuk menyelesaikan SPL. Dalam menyelesaikan SPL itu ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tak langsung. Yang pertama metode langsung, yaitu metode penyelesaian SPL yang diperoleh tanpa lelaran, seperti metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya, serta metode dekomposisi LU. Adapun metode matriks balikan seperti yang sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Yang kedua itu metode tak langsung atau metode iteratif. Metode ini yaitu metode penyelesaian SPL yang diperoleh dengan lelaran, seperti metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss-Seidel yang akan dibahas pada materi ini. Kita sebelumnya akan tinjau kembali persamaan lancar, yaitu A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai ditambah A1NXN sama dengan B1 hingga AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah sampai ditambah ANNXN sama dengan BN. Dengan syarat AKK tidak sama dengan 0, di mana K sama dengan 1, 2, sampai N. Dalam penyelesaian dengan menggunakan metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss-Seidel, akan ditentukan terlebih dahulu tebakan awal. Misalkan tebakan awalnya yaitu X0. Maka setelah menentukan tebakan awal, kita akan menentukan X1, X2, dan seterusnya sampai menemukan dua hasil berturut-turut yang sama. Dari penjelasan tersebut, maka persamaan lelarannya dapat ditulis sebagai X1 pangkat K ditambah 1 sama dengan B1 dikurangi A12X2 pangkat K sampai dikurangi A1NXN pangkat K dibagi A11 hingga XN pangkat K ditambah 1 sama dengan BN dikurangi AN1X1 pangkat K dikurangi AN2X2 pangkat K dikurangi sampai dikurangi ANN XN dikurangi 1 pangkat K dibagi ANN dengan K sama dengan 0, 1, 2. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, yaitu dikatakan bahwa dalam menyelesaikan SPL dengan metode lelaran Jacobi ataupun dengan metode Gauss-Seidel, terlebih dahulu kita memberikan tebakan awal. Misalkan tebakan awalnya yaitu X0, di mana X0 sama dengan X1 0, X2 0, sampai Xn 0. Jadi sebagai kondisi berhentinya lelaran, kita dapat menggunakan pendekatan Galat relatif, yaitu harga mutlak XI pangkat K ditambah 1 dikurangi XI pangkat K dibagi XI pangkat K ditambah 1 kurang dari epsilon untuk semua I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Kemudian, syarat cukup supaya lelarannya konvergen adalah sistem dominan secara diagonal, yaitu harga mutlak AN lebih besar dari jumlah harga mutlak AIC dengan J sama dengan 1 sampai N dan J tidak sama dengan I, di mana I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Seperti halnya misalkan ada SPL AX sama dengan B, ini dapat diselesaikan dengan metode lelaran Jacobi atau dengan metode lelaran Gauss-Seidel. Dalam metode kedua itu,
Untuk proses perhitungannya kita akan menemukan yang namanya iterasi 1, iterasi 2 sampai iterasi N. Nah, N-nya itu konvergen. Jadi gimana caranya mengetahui lelaran tersebut konvergen atau tidak? Kita bisa melihat dari koefisien A apakah memenuhi syarat cukup, yaitu dominan secara diagonal atau tidak. Maksudnya diagonal utama dari matriks A itu dominan dibanding elemen lain. Jadi misalkan matriks A itu tidak dominan, bagaimana? Apakah masih bisa konvergen atau tidak? Jawabannya masih bisa atau mungkin konvergen. Tergantung kita memasukkan tebakan awalnya atau hampiran awalnya. Misalkan kita memasukkan tebakan awalnya 0, masih mungkin bisa konvergen. Tetapi apabila tebakan awalnya yang terlalu jauh dari solusi sejatinya dapat menyebabkan lelaran divergen. Sebelumnya, lelaran Jacobi ataupun lelaran Gauss-Seidel ini biasanya digunakan dalam SPL yang bentuknya besar. Berikut ini ada contoh SPL 3x1 ditambah x2 dikurangi x3 sama dengan 1, 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 sama dengan 5, negatif x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5. Untuk lebih mudahnya, kita ganti persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks AX sama dengan B, di mana matriks A didapat dari koefisien-koefisien persamaan di samping, yaitu 31 negatif 1, 2 4 1, negatif 1 5 8. Kemudian untuk matriks E kita dapat dari variabel-variabelnya yaitu x1, x2, dan x3. Kemudian untuk matriks B kita dapat dari konstantanya yaitu 155. Untuk menentukan bahwa lelaran tersebut konvergen atau tidak, pertama kita tentukan diagonal utamanya terlebih dahulu. Jika dilihat dari matriks, maka kita didapat diagonal utamanya yaitu 3, 4, 8. Atau jika dilihat dari persamaan-persamaannya, kita ambil untuk persamaan 1 yaitu koefisien dari x1, untuk persamaan 2 koefisien dari x2, dan persamaan 3 yaitu koefisien dari x3. Selanjutnya kita akan menentukan bahwa diagonal utama tersebut dominan atau tidak. Pertama untuk koefisien 3, maka harga mutlak 3 lebih besar dari harga mutlak 1 ditambah harga mutlak negatif 1. Untuk persamaan 2, maka harga mutlak 4 lebih besar dari harga mutlak 2 ditambah harga mutlak 1. Untuk persamaan 3, harga mutlak 8 lebih besar dari harga mutlak negatif 1 ditambah harga mutlak 5. Karena diagonal utama tersebut dominan, maka lelaran ini pasti konvergen. Dari uraian di atas, maka akan dijelaskan dua metode lelaran, yaitu yang pertama metode lelaran Jacobi. Nah, metode ini yaitu metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang atau terbaru dengan mengacu pada nilai hampiran sebelumnya. Yang kedua yaitu metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, metode ini yaitu metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran terbaru. Langsung masuk ke metode lelaran Jacobi. Persamaan lelarannya adalah seperti yang ditulis di atas. Misalnya diberikan suatu tebakan awal x0, x pangkat 0 sama dengan dalam kurung x1 pangkat 0, x2 pangkat 0, dan seterusnya sampai xi pangkat 0 dipangkatkan lagi ke t. Prosedur lelaran sebagai berikut. Lelaran pertama, x1 pangkat 1 sama dengan b1 dikurangi a12 x2 pangkat 0 dikurangi a13 x3 pangkat 0 dikurangi dan seterusnya sampai dikurangi a1n xn pangkat 0 dibagi dengan a11. Nah, x2 pangkat 1 sama dengan
B2 dikurangi A21 X1 pangkat 0 dikurangi A23 X3 pangkat 0 dikurangi dan seterusnya sampai dikurangi A2N Xn pangkat 0 dibagi A22 sampai dengan Xn pangkat 1 sama dengan Bn dikurangi An1 X1 pangkat 0 dikurangi An2 X2 pangkat 0 dikurangi dan seterusnya sampai dikurangi Ann-1 Xn-1 pangkat 0 dikurangi dibagi Ann. Bentuk lelaran keduanya yaitu X1 pangkat 2 sama dengan B1 dikurangi A12 X2 pangkat 1 dikurangi A13 X3 pangkat 1 dikurangi dan seterusnya sampai dikurangi A1N Xn pangkat 1 dibagi A11. Untuk X2 pangkat 2 sama dengan B2 dikurangi A21 X1 pangkat 1 dikurangi A23 X3 pangkat 1 dikurangi dan seterusnya sampai dikurangi A2N Xn pangkat 1 dibagi A22 sampai dengan Xn pangkat 2 sama dengan Bn dikurangi An1 X1 pangkat 1 dikurangi An2 X2 pangkat 1 dikurangi dan seterusnya sampai dikurangi Ann-1 Xn-1 pangkat 1 dibagi Ann. Nah, bentuk rumus umum dari metode lelaran Jacobi yaitu Xi pangkat K plus 1 sama dengan Bi dikurangi sigma Aij Xj pangkat K J sama dengan 1, J tidak sama dengan 1, tidak sama dengan I sampai ke N dibagi dengan A1L. Nah, yang kedua yaitu metode lelaran Gauss-Seidel. Kecepatan konvergen pada lelaran Jacobi dapat dipercepat bila setiap harga X1 yang baru dapat dihasilkan segera dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga X1, Xi plus 1 yang lainnya. Nah, bentuk lelaran pertamanya yaitu X1 pangkat 1 sama dengan B1 dikurangi A12 X2 pangkat 0 dikurangi A13 X3 pangkat 0 dikurangi A14 X4 pangkat 0 sampai dibagi dengan A11. Terus X2 sama dengan B2 min A21 X1 pangkat 1 dikurangi A23 X3 pangkat 0 dikurangi A24 X4 pangkat 0 dibagi A22. Nah, untuk X3 pangkat 1 sama dengan B3 min dikurangi A31 X1 pangkat 1 dikurangi A32 X2 pangkat 1 dikurangi A34 X4 pangkat 0 dibagi dengan A33. Nah, untuk X4 pangkat 1-nya sama dengan B4 dikurangi A41 X1 pangkat 1 dikurangi A42 X2 pangkat 1 dikurangi A43 X3 pangkat 1 dibagi A44. Nah, bentuk lelaran keduanya yaitu X1 pangkat 2 sama dengan B1 min dikurangi A12 X2 pangkat 1 dikurangi A13 X3 pangkat 1 dikurangi A14 X4 pangkat 1 dibagi A11. X2 pangkat 2 sama dengan B2 dikurangi A21 X1 pangkat 2 dikurangi A23 X3 pangkat 1 dikurangi A24 X4 pangkat 1 dibagi A22. X3 pangkat 2 sama dengan B3 dikurangi A31 X1 pangkat 2 dikurangi A32 X2 pangkat 2 dikurangi A34 X4 pangkat 1 dibagi A33. Nah, X4 pangkat 2 sama dengan B4 dikurangi A41 X1 pangkat 2 dikurangi A42 X2 pangkat 2 dikurangi A43 X3 pangkat 2 dibagi A44. Nah, bentuk rumus umum dari metode lelaran Gauss-Seidel adalah Xi pangkat K plus 1 sama dengan Bi dikurangi dalam kurung sigma Aij Xj K pangkat K plus 1 J sama dengan 1 sampai ke N ditambah dengan sigma Aij Xj pangkat K dari J sama dengan 1 sampai ke N dibagi dengan Aii. Untuk K-nya sendiri itu positif. Nah, untuk lebih pahamnya lagi bisa nanti dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu ke contoh soalnya langsung.
Jadi saya akan menjelaskan contoh soal. Tentukan solusi dari SPL berikut. Persamaan yang pertama yaitu 4x dikurangin Y ditambah Z sama dengan 7. Persamaan kedua yaitu 4x dikurangin 8-nya ditambah Z sama dengan negatif 21. Persamaan yang ketiga yaitu negatif 2x ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 15. Dengan nilai awal P0, matriks X0, Y0, Z0 sama dengan 1,2,2. Solusi sejatinya adalah 2, 4, 3. Selanjutnya ke penyelesaiannya. Pertama dengan metode lelaran Jacobi. Persamaan lelarannya yaitu sebagai berikut. Untuk XR plus 1 sama dengan 7 ditambah YR dikurangin ZR dibagi 4. Untuk nilai Y-nya untuk YR plus 1 sama dengan 21 ditambah 4XR dikurangin ZR per 8. Untuk nilai ZR plus 1-nya sama dengan 15 ditambah 2XR dikurangin YR per 5 dibagi 5. Lalu lelarannya. Setelah dihitung dengan rumus persamaan lelaran yang di atas, kita dapat X1-nya sama dengan 7 ditambah 2 dikurangin 2 dibagi 4 sama dengan 1,75. Y1-nya 21 tambah 4 kali 1 ditambah 2 dibagi 8 sama dengan 3,375. Z1-nya sama dengan 15 ditambah 2 kali 1 dikurangin 2 dibagi 5 sama dengan 3. Lalu didapat juga hasil lelaran untuk X2, Y2, dan Z2-nya. Untuk X2-nya sama dengan 7 ditambah 3,375 dikurangin 3 dibagi 4 sama dengan 1,84375. Y2-nya sama dengan 21 ditambah 4 dikali 3,375 dikurangin 3 dibagi 8 sama dengan 3,875. Z2-nya sama dengan 15 ditambah 2 kali 1,75 dikurangin 3,375 dibagi 5 sama dengan 3,025. Sampai dicari lelaran ke 19, yaitu X19 sama dengan 2, Y19 sama dengan 4, dan Z19 sama dengan 3. Yang merupakan solusi sejati dari persamaan solusi SPL di atas. Lalu selanjutnya adalah penyelesaian untuk metode yang kedua, yaitu metode lelaran Gauss-Seidel. Persamaan lelarannya yaitu untuk XR plus 1 sama dengan 7 ditambah YR dikurangin ZR dibagi 4. YR plus 1-nya sama dengan 21 ditambah 4XR dikurangin ZR dibagi 8. Untuk persamaan ZR plus 1-nya sama dengan 15 ditambah 2XR dikurangin YR dibagi 5. Lalu untuk nilai lelarannya, untuk nilai X1-nya sama dengan 7 ditambah 2 dikurangin 2 dibagi 4 sama dengan 1,75. Nilai Y1-nya sama dengan 21 ditambah 4 dikali 1,75 ditambah 2 dibagi 8 sama dengan 3,375. Untuk nilai Z1-nya sama dengan 15 ditambah 2 dikali 1,75 dikurangin 2 dibagi 5 sama dengan 3. Lalu slide selanjutnya adalah lelaran yang keduanya, yaitu X2 sama dengan 7 ditambah 3,75 dikurangin 2,95 dibagi 4 sama dengan 1,95. Untuk nilai Y2 nya sama dengan 21 ditambah 3,75 dikurangin 2,95 dibagi 8 sama dengan 3,96875. Untuk nilai Z2 nya sama dengan 15 ditambah 2 dikali 1,95 dikurangin 3,96875 dibagi 5 sama dengan 2,98625. Lalu dicari sampai lelaran ke-10. Didapat X10 sama dengan 2, Y10 sama dengan 4, dan Z10 sama dengan 3. Jadi solusi SPL adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 3. Terima kasih, kami akhiri presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Untuk selanjutnya, tetap semangat dan semoga pandemik ini segera selesai.